Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Askarin. Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe-nya, like, dan share. Insya Allah memiliki nilai ibadah. Oke, sebelum kita membedah pada pertemuan kita kali ini, kita perlu dulu merefleksi apa sih sebenarnya globalisasi tersebut. Kita sudah uraikan dalam part-part berikutnya, globalisasi bagaimana mengerucutnya nilai-nilai dunia. Nilai dunia mengerucut sehingga menimbulkan suatu reaktif. Ada reaksi-reaksi, baik itu reaksi positif maupun negatif. Tapi secara umum yang kita ingin misalnya lihat di sini bagaimana reaksi-reaksi tersebut mampu mempengaruhi tatanan masyarakat. Oke, kali ini untuk menjelaskan mengenai mendetail mengenai tatanan masyarakat, tentunya lebih kita fokuskan dulu mengenai komunitas lokal yang ada dalam satu masyarakat. Apa sih sebenarnya komunitas? Secara umum, komunitas itu berasal dari bahasa Latin. Komunitas, yang berarti nilai kesamaan. Substansi dari misalnya komunitas adalah sebuah kelompok sosial dalam lingkungan. Pada umumnya, kelompok sosial tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, memiliki keterkaitan dan habitat yang sama. Nilai sektoral tersebut mampu mempengaruhi keterkaitan tersebut. Untuk lebih mendetailnya lagi, sehingga kita bisa menarik definisi yang lebih tuntas mengenai komunitas, perlu kita lihat mengenai unsur-unsur daripada komunitas lokal. Unsur-unsur dari komunitas lokal tersebut ada 3 sektoral yang paling penting untuk bisa kita jelaskan secara mendetail. Yang pertama, unsur seperasaan. Apa maksud daripada unsur seperasaan tersebut? Unsur seperasaan adalah bagaimana ikatan-ikatan tersebut orang mampu mengidentifikasikan dirinya dengan orang lain dalam kelompok tersebut, sehingga semua anggota kelompok menyebut dirinya sebagai bagian daripada komunitas. Yang kedua, ada unsur sepenanggungan. Maksudnya apa? Setiap individu sadar akan peranannya dalam kelompok. Ada peran-peran yang mampu mengakar dalam diri individu tersebut sehingga menjaga pola-pola keseimbangan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Yang ketiga adalah unsur saling memerlukan. Mustahil suatu kelompok mampu bertahan tanpa adanya asupan saling memerlukan. Saling memerlukan di sini adalah bagaimana ketergantungan terhadap komunitas tersebut, baik secara material maupun spiritual, sehingga antar kelompok terjadi hubungan saling memerlukan. Hal ini pula diidentifikasikan oleh Kingsley Davis, mengklasifikasikan bahwa ketergantungan tersebut bisa dilihat berdasarkan tatanan-tatanan dalam suatu masyarakat. Tatanan-tatanan tersebut antara lain adalah jumlah penduduk, layanan kekayaan, fungsi-fungsi khusus masyarakat, organisasi masyarakat setempat. Setelah kita misalnya melihat, mengklasifikasikan mengenai unsur-unsur komunitas lokal, maka kita dapat menarik suatu kesimpulan secara mendasar bahwa komunitas lokal adalah sesuatu seperangkat hubungan atau sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena memiliki keterkaitan dan minat yang sama. Misalnya spesifik, misalnya pola hubungan keagamaan, pekerjaan, suku, ras, dan hobi. Apa yang bisa kita lihat pula dalam misalnya untuk komunitas-komunitas lokal ini, tentunya erat kaitannya dengan ciri-ciri yang mampu kita bangun dari perangkat-perangkat definisi tadi. Ciri yang pertama adalah komunitas lokal harus sadar akan kesatuan hidup yang teratur. Maksudnya apa? Komunitas lokal ini sadar akan pola kesatuan yang dibangun tersebut. Pola kesatuan yang dibangun tersebut berlangsung secara akrab, ada nilai-nilai kekeluargaan, dan ada
pola ikatan yang sangat kental sehingga saling mengenal face to face dan saling menolong. Yang kedua adalah bersifat teritorial. Jelas, sebuah komunitas harus jelas teritorialnya. Misalnya kita ambil contoh mengenai lingkungan RT, RW, dan desa. Di desa, orang mampu mengenal satu sama lain karena persoalannya sekat yang dibangun ini tidak terlalu luas sehingga orang mampu melihatnya berdasarkan face to face tadi. Tentunya setelah kita melihat mengenai ciri-ciri daripada komunitas lokal ini, maka kita akan lebih fokuskan lagi mengenai apa sih sebenarnya jenis-jenis komunitas lokal. Jenis komunitas lokal itu terbagi atas 4, komunitas perdesaan, komunitas perkotaan, komunitas religius, dan komunitas ekonomi. Ini akan kita bahas nanti untuk berikutnya. Tapi sebelumnya kita akan lebih melihat juga bagaimana komunitas-komunitas lokal mampu berdampak terhadap nilai-nilai signifikan dari globalisasi tersebut. Setelah kita melihat definisi-definisi yang dibangun daripada misalnya komunitas lokal tersebut, tentunya ada permasalahan-permasalahan sosial yang dimunculkan dari akibat perubahan sosial di tingkat lokal. Yang pertama mengenai budaya populer. Seorang ahli globalisasi mengatakan bahwa terjadinya pertukaran budaya akan mengarahkan suatu bentuk pergeseran identitas-identitas yang terjadi dalam suatu masyarakat. Apa maksudnya pergeseran tersebut? Pergeseran tersebut bisa disikapi dengan baik atau mampu merubah tatanan-tatanan pola-pola budaya yang terjadi di masyarakat. Bagaimana konsep westernisasi, bagaimana konsep terjemahan budaya-budaya barat kita masukkan, kita susupkan dalam budaya ketimuran, tentunya akan terjadi pergeseran-pergeseran yang sangat jauh. Yang kedua adalah konsumerisme. Konsumerisme ini adalah suatu paham yang lebih melihat kepada suatu pola yang dibangun bukan berdasarkan asupan kebutuhannya, tetapi bagaimana asupan lifestyle-nya. Orang belanja bukan berdasarkan kebutuhan, tetapi orang belanja bagaimana mampu membangun citra dirinya untuk lebih dilihat. Maksudnya apa lebih dilihat? Lebih dilihat di sini adalah lebih kepada misalnya pola-pola keterkaitan orang lain melihatnya. Ada prestis, nilai-nilai keunggulan yang dia inginkan, bukan nilai kebutuhan yang ingin diterjemahkan. Terjadinya urbanisasi. Ingat, adanya pergeseran, adanya globalisasi akan memunculkan terjadinya urbanisasi. Ada proses hijrahnya, perpindahan suatu penduduk desa secara massal untuk ke kota karena ada yang dijanjikan dari kota. Yang keempat adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan di sini bisa kita terjemahkan bahwa bagaimana pola-pola misalnya globalisasi tersebut akan memunculkan industri-industri baru. Orang lebih berlomba-lomba untuk membangun camp-camp industri. Sehingga tatanan-tatanan yang terjadi dalam misalnya lingkungan tersebut akan dieksplor dengan habis-habisan. Sehingga merubah ekosistem yang ada dalam lingkungan tersebut. Berikutnya adalah globalisasi pula akan memunculkan suatu masalah baru, yaitu kriminalitas. Tidak bisa kita pungkiri bahwa orang berlomba-lomba untuk lebih mengidentifikasikan dirinya. Ada rasa kekecewaan yang luar biasa terhadap hal-hal yang di luar daripada pola kemampuannya. Orang berlomba-lomba untuk mencari hal-hal. Terkendala dengan hal tersebut, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar daripada tatanan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
Contoh yang misalnya bisa diidentifikasikan dari tindakan kriminal tersebut adalah pencurian, perampokan, korupsi, pembunuhan, penganiayaan. Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Karena persoalannya, tuntutan gaya hidup pula mempengaruhi individu-individu dalam masyarakat. Yang poin yang terakhir yang bisa kita lihat, dengan adanya misalnya permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkatan sosial dengan munculnya globalisasi, adalah lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Proses globalisasi yang berlangsung menjak akhir abad ke-20 telah menimbulkan berbagai polemik baru, sehingga munculnya hilangnya karakteristik daripada masyarakat tersebut. Apa yang bisa kita lihat dari hal tersebut? Dengan hilangnya karakteristik tersebut, maka akan merubah tatanan-tatanan identitas masyarakat tersebut. Yang berikutnya adalah cultural shock. Ingat, cultural shock adalah kegoncangan budaya, yaitu keadaan di mana seorang atau masyarakat tidak siap menerima kebudayaan baru karena masuknya kebudayaan-kebudayaan asing yang tiba-tiba datang. Misalnya bisa kita lihat bagaimana pola urbanisasi yang terjadi di kota. Kerangka pikir yang dia pegang di desa setelah sampai ke kota, maka semuanya terbantahkan. Ada nilai-nilai yang terputus, ada nilai-nilai baru yang dia lihat, sehingga nilai baru tersebut dia terjemahkan ternyata salah arti dari pola nilai tersebut. Terjadinya cultural lag atau ketimpangan budaya. Kondisi di mana salah satu komponen budayanya yang tidak bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan komponen budaya lainnya yang sudah mengalami perubahan terlebih dahulu. Sebagai contoh, seorang terbiasa merokok di sembarang tempat. Ketika dia pergi ke Jakarta, ada aturan-aturan yang dimana dilarang merokok, sehingga orang akan terkenalkan penalti dengan denda hal tersebut. Anomi akan terjadi kegoncangan-kegoncangan karena tidak ada yang bisa dijadikan sebagai patokan, yaitu keadaan di mana seorang yang sudah tidak mempunyai pegangan apapun dalam menjalani kehidupan. Nilai-nilai yang mulai luntur, bahkan hilang sama sekali. Misalnya contohnya maraknya pornografi dan porno aksi, serta munculnya berbagai kasus bunuh diri pada anak dan remaja pada akhir ini. Dari semua bingkai yang saya jelaskan tadi, apa kesimpulan yang bisa kita petik? Kesimpulan yang bisa kita petik adalah perubahan masalah-masalah yang muncul dalam komunitas lokal mampu kita antisipasi, mampu kita kurangi frekuensinya dengan tetap menjaga entitas-entitas daripada komunitas lokal tersebut. Apa entitas-entitasnya adalah dengan menjaga nilai-nilai kolektivitas yang terbangun. Seperti yang saya terjemahkan tadi, bahwa ciri-ciri dari komunitas lokal adalah bagaimana nilai-nilai sepengetahuan, nilai-nilai perasaan, nilai-nilai ketergantungan, ada sokongan yang paling kuat di dalamnya. Hal tersebutlah yang mampu bisa kita lakukan. Bukan persoalan prestis, bukan persoalan gaya hidup, tetapi persoalan yang paling misalnya menarik untuk kita pertahankan adalah bagaimana survive-nya identitas itu, sehingga identitas tidak luntur dan tenggelam di bilik globalisasi tersebut. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.